Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Marcelia Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, NPM 22160311002. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang materi-materi yang saya dapatkan di PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Jadi materi yang pertama, hari pertama, yaitu tentang peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, yang disampaikan oleh Bapak AKBP Yusrandi Yusrin. Kejahatan digital ini adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kejahatan digital ini dilakukan dengan melibatkan alat-alat elektronik seperti komputer, handphone, maupun perangkat yang lainnya yang terhubung pada sebuah jaringan. Contoh dari kejahatan digital ini adalah perjudian online, pencemaran nama baik, pemerasan, dan masih banyak hal lainnya. Lalu lanjut ke materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, STMSI, yang membahas tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual, anti-bullying atau perundungan. Perundungan ini merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau bahkan kelompok. Kita semestinya sudah tahu bahaya apa yang terjadi ketika perundungan ini terjadi. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa wajib untuk mencegah kasus perundungan yang di Indonesia. Lalu hari kedua PKKMB, materi yang pertama yaitu berkaitan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Heriandi SHMS. Jadi MBKM ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai kerja dengan pokok bahasan ada dua, yaitu yang pertama, Pilar Visi Indonesia tahun 2045, lalu yang kedua, Indikator Profil Belajar Pancasila. Materi kedua hari kedua yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Asep Sukohar, SKED MKes, yang membahas tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Dengan pokok pembahasan yaitu pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, yang kedua kampus sehat, dan yang terakhir adalah mengapa perlu kita memanajemen risiko. Lanjut ke materi yang ketiga disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor ke bidang kemahasiswaan dan alumni, Profesor Dr. Yulianto MSI. Pada kali ini beliau membahas tentang etika dan norma kehidupan di kampus. Etika kehidupan kampus ini merupakan salah satu pandangan tentang nilai-nilai dan norma-norma yang melahirkan tata krama, sopan santun, dan susila atau etika dengan pokok pembahasan etika dan tata perilaku di dunia perkuliahan. Lalu lanjut ke materi yang terakhir hari kedua, yang ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK, Profesor Insinyur Soeharto, PhD, membahas tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Dengan pokok pembahasan ada dua, yaitu cara menjadi mahasiswa ideal, dan yang kedua adalah tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Tiga, saya mendapatkan materi pertama yaitu membahas tentang sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik. Dijelaskan peraturan-peraturan akademik seperti 22 Agustus dimulainya perkuliahan. Tahun akademik terdiri dari 2 semester, yaitu 1 semester minimal 14 pekan, semester 1 dan semester 2 ini SKS-nya berpaket, MBKM bisa dimulai pada semester 5, dan dijelaskan pula syarat-syarat mengikuti UAS seperti minimal kehadiran 80%, membayar UKT, lalu melakukan sistem akademik dengan struktur, dan lain-lain. Lalu materi kedua tentang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sarana prasarana FISIP ini merupakan fakultas terbaik yang ada di UNI. Materi kedua tentang sarana prasarana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sarpras FISIP ini merupakan fakultas terbaik yang ada di Unila karena memiliki fasilitas smoking area, taman, CCTV, dan food court. Lalu memiliki kelas 5 kelas hybrid, Wi-Fi full access. Lalu materi yang ketiga ini tentang hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Jadi dijabarkan bahwa hak mahasiswa ini seperti mendapatkan layanan akademik, pengajaran sebaik-baiknya dengan minat dan bakat mahasiswa, kegemaran dan kemampuan mahasiswa. Lalu memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. Lalu beranjak ke kewajiban mahasiswa, yaitu seperti membayar SPP tepat waktu, membayar UKT tepat waktu, menyelesaikan studi dengan tepat waktu, mengikuti semua ketentuan yang sudah berlaku, mengikuti peraturan-peraturan akademik yang sudah berlaku, dan masih banyak lagi. Lalu, materi terakhir di hari ketiga ini adalah tentang pembelajaran di perguruan tinggi negeri di era 4.0. Mahasiswa ini merupakan maha dari siswa yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini merupakan pendidikan orang dewasa, sesuai dengan materi yang dibahas mengenai era 4.0, yang artinya apa? Yang artinya transformasi yang menyelimuti keseluruhan aspek produksi dan industri lewat pelebaran teknologi digital dan internet. Dengan industri konvensional, puisi serta hybrid merupakan sistem pembelajaran perkuliahan untuk tahun ini, yang berarti 50-50 mahasiswa secara bergantian melakukan pembelajaran tatap muka dan daring.
Lalu, hari terakhir yaitu pengenalan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti LPM Republika, FSPI, Film Blockbuster, FPIK, atau Pengembangan Industri Kreatif, dan lain-lainnya. Mungkin sekian pembahasan materi-materi yang saya dapatkan di PKKMB Universitas. Mungkin sekian pembahasan atau penjabaran materi PKKMB tahun 2022 Universitas Lampung yang saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.